Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPAD Kulon Progo tahap pertama tahun 2022 kemarin ya. Mari kita lanjutkan ke nomor 21. Pertanyaannya adalah tentang sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut. Seperti yang kita tahu, sudut pandang itu sebenarnya ada tiga. Yang orang pertama atau aku, saya, orang kedua atau kamu, Anda, dan orang ketiga atau ia, dia, gitu, mereka. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ketika di dalam teks ini, dalam narasinya menggunakan kata ganti ia, dia, atau nama, nah itu pasti orang ketiga. Nah, di sini ada pakai ia kaget, berarti orang ketiga. Nah, apa yang membedakan orang ketiga pengamat dan serba tahu? Orang tiga pengamat itu posisinya dia hanya sebagai pengamat. Jadi, apa yang dia ketahui itu terbatas dari bagaimana indera yang digunakan. Misalnya, Pak Andrea di sini tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di kota lain. Tetapi, atau bukan di kota lain, tapi di rumah lain lah, di rumah lain. Itu nggak bisa, Pak Andrea nggak tahu. Tetapi sebagai orang ketiga sebab tahu, Pak Andrea tahu tetangga Pak Andrea lagi ngapain, seperti itu. Nah, mari coba kita lihat. Wajahnya pucat frustasi, penuh kebingungan, gelisah, cemas, marah, kecewa, melebur, membaur menjadi satu. Sebuah mimpi buruk telah menendangnya. Nah, kalau si pengamat ini sampai tahu mimpi buruk tokohnya, padahal mimpi buruk itu atau mimpi itu hanya diketahui oleh tokoh. Nah, ketika pengarangnya tahu mimpi buruk, nah ini berarti yang dipakai adalah orang ketiga serba tahu. Karena si pengamat, si penulis cerita ini sampai tahu mimpi tokohnya seperti itu loh maksudnya. Kan mimpi itu kita sendiri yang tahu kan. Kalau orang lain tahu kan berarti orang itu punya kesebertahuan gitu. Kemudian akibat konflik dalam cerpen. Nah, akibat itu adalah apa yang ditimbulkan dari konflik. Tahap pertama dalam menyelesaikan soal seperti ini adalah kita harus tahu dulu tuh konfliknya ada di mana. Ya, mari kita baca. Saat pelajaran berlangsung, pandangan mata Terino tampak kosong. Terino, saya bertanya pada kamu, kenapa kamu melamun terus? Terasa betul seperti ada gembok yang mengunci mulut Terino. Sementara itu Pak Zamaiku berkali-kali bertanya, berharap dirinya mengucapkan sesuatu. Akan tetapi apa pula yang akan dikatakannya? Terino tak tahu apa yang ia ucapkan. Maaf Pak, akhirnya Terino berkata. Ya, Bapak tahu, tapi kenapa kamu melamun? Tentu Terino makin bingung hendak menjawab apa. Oleh karena itu, Terino hanya bilang, maaf Pak, saya tak akan mengulangi. Nah, konfliknya berarti ada di mana? Konfliknya adalah ketika Terino ini, ya, Terino ini bingungan mau menjawab apa. Jadi Terino kan melamun ya, tatapan matanya kosong nih, pandangan matanya kosong. Nah, apa yang terjadi ketika pandangan mata kosong itu kan konfliknya adalah dia ditanya sama gurunya si Pak Zamaiko. Kemudian kenapa tuh kamu tuh kenapa kok ngelamun sebenarnya? Nah, konfliknya kan di sana. Jadi akibat itu apa yang terjadi setelahnya? Apa yang terjadi setelah itu? Terino hanya bisa bilang, "Maaf Pak, saya tak akan mengulangi." Ini adalah perkataan penyesalan. Berarti menyesal telah melamun di kelas. Lanjut ke nomor 23. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerita. Pola pengembangan bagaimana sebuah teks itu dituliskan, ya. Nah, karena di sini ada kata diawali semuanya ya, ini ada semuanya. Diawali ada semua di sini, artinya kita cukup membaca awalan cerita itu ya, baik teks 1 maupun teks 2. Coba kita baca. Awas, dia masuk semak. Jaga dari depan, samping, dan mana saja. Kepung! Teriakan itu terdengar pelan tetapi sanggup membuat tubuhku terjaga. Mataku belum terbuka sepenuhnya. Dari jauh, banyak langkah kaki berjalan buru-buru. Sepertinya orang-orang sedang saling berkejaran, namun apa yang mereka kejar? Oke, itu pembukaan dari teks 1. Kemudian di teks 2. Di stasiun Tugu, Yogyakarta, ada sebuah loket yang istimewa. Loket itu tidak menjual tiket ke Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Tempatnya terpisah dan tampaknya akan selalu seperti pembeli.
Padahal di masa kritis seperti sekarang, kereta api menjadi pilihan utama meskipun harga tiketnya mahal. Nah, kalau di dalam teks 2 ini jelas yang diceritakan adalah latarnya. Jadi pengenalan latar. Masalahnya di sini teks 2 itu ada dua tuh. Pengenalan latar ada dua. Ada di opsi B sama opsi C. Nah, sekarang yang harus kita cari di dalam teks 1 ini awalannya itu sebuah pengenalan masalah atau pengenalan tokoh, ya kan? Awas, dia masuk ke semak, jaga dari depan, samping, dan mana saja. Kepung. Teriakan itu terdengar pelan, tetapi sanggup membuat tubuhku terjaga. Membuat tubuhku terjaga, berarti kan melek gitu ya. Mataku belum terbuka sepenuhnya. Dari jauh banyak langkah kaki yang berjalan buru-buru. Sepertinya orang-orang sedang saling berkejaran. Namun apa yang mereka kejar? Nah, apa itu? Itu apa? Aduh, kejarnya melewati kakiku. Ayo kepung terus. Berarti di sana ada pengenalan masalah. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 24. 24 adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita. Oke, kita baca teksnya dulu ya. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut menerpa wajah. Nah, ini jelas banget nih. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut menerpa wajah dan tanganku. Oke ya. Ini sebenarnya udah jelas bahwa dalam kalimat itu menggunakan majas ya. Sore itu rintik hujan masih berdenting dan mengalun merdu. Nah, mengalun merdu. Mengalun merdu itu kan hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup ya atau manusia. Jadi pakainya majas personifikasi. Nah, berarti udah jelas jawabannya adalah D. Bahwa teks 1 bermajas. Ketika di teks 1 ini opsinya tidak ada yang sama, berarti jelas jawabannya itu. Nggak usah dibaca teks 2-nya. Simple. Baik, kita lanjutkan ke nomor 25. Nah, di sini pertanyaan adalah komentar yang sesuai dengan kutipan Fabel. Pak Andrian sering membahas bahwa komentar itu harus bernilai positif. Artinya adalah apa yang kita pelajari itu adalah apa yang kita komentari itu adalah komentar yang baik gitu. Kalau di dalam Fabel itu biasanya apa yang bisa kita contoh dan apa yang tidak bisa kita contoh dari tokoh yang ada di sana. Mari kita coba baca dulu. Semua binatang diundang pesta, kata Piti, si burung hantu dalam hati. Kemudian Piti membagikan undangan berupa daun itu pada malam hari. Piti menaruh undangan di depan pintu rumah setiap penghuni hutan. Keesokan harinya terdengar sorakan para binatang. Asyik, di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya. Sorak Catia si anak kucing. Aku juga bisa makan biji-bijian kan? Oh iya, bagi para ulat, kalian tenang aja. Aku tak akan memakan kalian. Pekik caki si ayam jago. Piku hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Ah, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat aku akan membuat pesta yang lebih besar. Dengan angkuh, Tufi berkata. Semua binatang melihat ke arahnya. Tufi, kau tak boleh begitu, seru Piku si beruang madu. Biarkan aja, balas Tufi sambil pergi. Nah, ini jelas ya, yang bisa kita contoh adalah perbuatan si Piti, burung hantu, karena mengundang teman-temannya. Dan yang tidak bisa kita contoh adalah perbuatan si Tufi. Ya. Berarti adalah sikap Tufi yang menyombongkan tidak pantas untuk ditiru. Lanjut ke nomor 26. Perbaikan penggunaan kata membawakan dan menyebabkan yang tepat. Oke, nanti kata membawakan dan menyebabkan harus kita ganti nih. Nah, mari kita baca. Paduan suara SMP Palapa Muda membawakan lagu. Nah, ini kan. Membawakan lagu. Apa yang bisa kita ganti? Membawakan lagu bisa diganti menyanyikan lagu. Nah, ini ada di opsi A sama di opsi B. Ya, lagu Indonesia Raya dengan sempurna. Kan kita yang ditunjuk sebagai dirijen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ternyata bila kita melaksanakan dengan hikmat, dapat menyebabkan, ini juga diganti, dapat menyebabkan rasa kecintaan kita kepada bangsa. Berarti dapat
meningkatkan. Jawabannya A, menyanyikan dan meningkatkan. Kalau seperti ini kita tinggal cari yang cocok aja sih, cocok logi gitu. Lanjut ke nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rupang. Caranya baca kalimat sebelum dan sesudahnya. Pemerintah telah melakukan langkah strategis untuk mengembangkan kreativitas siswa. Oke, titik-titik. Kejadian macam itu, kegiatan semacam itu. Nah, ini ada kata kunci ya. Kegiatan semacam itu berarti ada penjelasan tentang kegiatan. Apa ini? Indonesia termasuk negara yang kurang mendukung? Bukan. Pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar? Bukan. Kreativitas yang dikembangkan harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, ini bisa masuk nih. Jadi kreativitas yang dikembangkan harus, nah ini kan mengembangkan kreativitas, ya kan? Sebelumnya kan mengembangkan kreativitas, setelahnya kreativitas yang dikembangkan. Jadi nyambung, padu akhirnya. Ada kata kunci. Nomor 28. Susunan petunjuk yang tepat. Petunjuk menghilangkan bengkak mata, dimulai dari 5. Ambil kapas secukupnya, kemudian bagilah menjadi 2 bagian. Nah, ini ada yang sama, ini yang B sama yang D. Nah, Pak Andrian yakin sih jawabannya ini. Ya, antara B sama D ya. Jadi ambil kapas secukupnya, kemudian basahi dengan air es. Nah, setelah itu letakkan kedua kapas lembab tersebut pada kedua belah mata atau lalu diamkan beberapa. Berarti letakkan dulu ya, baru didiamkan. Jawabannya B. Nomor 29. Variasi yang dapat menggantikan kata meluruhkan pada paragraf tersebut. Nih, nanas atau pineapple ternyata memiliki banyak keunggulan. Salah satunya bermanfaat bagi mereka yang mempunyai masalah dengan berat badan. Nanas juga berfungsi untuk meluruhkan. Luruh itu artinya ambruk gitu ya. Luruh itu dari ada kemudian jadi tidak ada, luruh itu kan. Nah, luruh timbunan lemak. Nah, kalau timbunan lemak itu kan bentuknya padat tuh. Harusnya itu adalah melarutkan ya. Lemak itu kan padat, kalau dibuat cair berarti larut kan, berarti melarutkan. Nomor 30. Kalimat tidak efektif terdapat pada nomor Oke, tidak efektif ya. Kita baca dulu. Membaca mempunyai peranan yang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ini tidak efektif. Oke, membaca akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang melakukannya. Oke. Upaya membangun kesadaran masyarakat untuk gemar membaca dilakukan dengan berbagai macam-macam cara. Nah, berbagai macam-macam cara ini juga tidak efektif. Harusnya berbagai macam atau macam-macam. Kalau ini sangat penting atau penting sekali. Budaya membaca dapat menjadikan mereka sebagai generasi masa depan yang berkualitas. Oke, yang berarti yang tidak efektif adalah 1 dan 3. Jawabannya A. Ya, karena pertanyaan tentang yang tidak efektif. Nomor 31. Penggunaan kata tidak baku ditandai dengan kata bernomor kata tidak baku. Literasi tidak hanya sekadar, oke ini baku, membaca dan menulis, tetapi memiliki arti yang luas, yakni mencakup keterampilan. Nah, ini yang tidak baku nih, keterampilan. Harusnya keterampilan pakai keterampilan. Berpikir juga harusnya pakai P, berpikir. Berarti langsung ketemu jawabannya 2 dan 3, C. Lanjut ke nomor 32. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Oke, kata berimbuhan apa yang cocok? Mari kita baca aja ya. Pada masa pandemi ini ada baiknya jika kita lebih banyak titik-titik. Nah, ini gampang ya, konsumsi sama konsumsi. Kata-kata yang berawalan dengan KTPS ya. Kata dasar yang berawalan huruf KTPS harus apa namanya? Luruh ya. Luruh ya, luruh. Ketika diberi imbuhan.
Contoh, kopi jadi mengopi, ya. Kemudian tampar jadi menampar. Terus apa lagi ya? Bisa jadi contoh ya. Kalau P, pukul, jadi memukul. Kemudian S, sapu, jadi menyapu. Nah, harus seluruh. Ya, kata kuncinya ada harus seluruh ini. Di huruf KTSP yang awalan KTSP harus seluruh. Jadi jawabannya adalah yang B, mengonsumsi ya, yang tepat mengonsumsi. Oke, mengonsumsi. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan vitamin. Hal ini penting sebab nutrisi seperti vitamin yang terkandung di dalam sayur dan buah dapat menyebabkan imun tubuh kuat sehingga tidak mudah titik-titik penyakit. Nah, kalau ini berarti yang terserang ya, mengonsumsi dan terserang penyakit. Sehingga tidak mudah terserang penyakit. Lanjut ke nomor 33. Alasan ketidaktepatan penggunaan kata produksi dan diimpor ke Amerika. Produksi pabrik itu sangat berkualitas. Produksi pabrik itu, nah, produksi pabrik itu sangat berkualitas. Nah, karena di sini ada sangat berkualitas, ini kan kata sifat ya. Kata sifat berarti yang di ini bukan produksi tetapi produk ya, berarti produk. Kata produksi seharusnya produk antara C sama D. Produk. Sehingga diimpor ke Amerika. Produksi pabrik itu sangat berkualitas sehingga diimpor ke Amerika. Nah, kalau impor itu kan memasukkan, kalau mengeluarkan itu namanya ekspor, berarti diekspor. Jawabannya D. Ya. Nomor 34 sekarang. Agar menjadi paragraf yang padu, kalimat nomor 5 diubah menjadi, nah nomor 5 ini salah nih, nggak cocok, nggak padu, nggak nyambung. Jadi coba kita baca dulu. Pembelajaran jarak jauh ternyata membawa banyak dampak negatif bagi peserta didik. Dengan pembelajaran jarak jauh, banyak peserta didik yang tidak bisa menyerap materi dengan baik. Selain itu, peserta didik cenderung bermalas-malasan belajar atau mengerjakan tugas. Peserta didik pun banyak yang kurang dapat bersosialisasi karena kesehariannya bersama dengan gadget. Para pendidik, dampak negatif pembelajaran jarak jauh ini adalah keterbatasan. Nah, di awal ini kan bahasnya tentang peserta didik. Berarti nomor 5 juga harus dilanjutkan dengan peserta didik. Ya. Di samping itu, pandemi yang berkembang menyebabkan banyak peserta didik tidak berangkat sekolah. Enggak nyambung. Oleh sebab itu, di masa pandemi, orang tua hendaknya lebih mengawasi anak dalam penggunaan gadget. Nah, ini yang betul ya. Kan tadi ada permasalahan bahwa anak itu sulit bersosialisasi karena penggunaan gadget. Jadi orang tua harus mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget. Nomor 35. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut. Karena kecewa dengan keputusan wasit, maka penonton membuat ricuh stadion. Oke, karena kecewa dengan keputusan wasit, maka penonton membuat ricuh stadion. Nah, ini. Di sini udah ada karena, masih ditambah maka. Nah, ini yang akhirnya jadi double konjungsi ya. Jadi ada dua konjungsi. Sebenarnya cukup kayak gini. Karena kecewa dengan keputusan wasit, penonton membuat ricuh stadion. Nah, karena ini kan induk kalimatnya kan di sini nih. Penonton membuat ricuh stadion itu induk kalimatnya karena kecewa dengan keputusan wasit. Tetapi ini bisa dibalik gitu. Jadi karena menggunakan dua konjungsi. Nomor 36. Penulisan tanda baca yang tepat.
Bu, tadi aku mendengar suara tok-tok dari pintu belakang, kata Kanaya. Oke, betul ya. Tahukah kamu bahwa, nah, ketika di sini ada kata bahwa, maka ini tidak boleh ada koma. Nah, ini salah ini. Kalau bahwa itu nggak boleh ada koma. Tahukah kamu? Nah, kalau ada koma, ini nggak perlu kata bahwa. Ya. Hasna menjadi juara ke-1 pada lomba puisi sekabupaten. Nah, ini juga keliru. Ya, ini juga keliru ini. Sekabupaten harusnya kemudian ada strip ya. Kabupaten Kulon Progo. Kabupatennya harusnya kapital ya. Sejak bertemu dengan Amir, Amara terlihat selalu ceria dan penuh semangat. Nah, ini betul nih. Ini ada induk kalimat dan anak kalimat. Amara terlihat selalu ceria dan penuh semangat sejak ketemu dengan Amir. Nah, induk kalimatnya yang Amara ini, kemudian sejak bertemu ini adalah anak kalimatnya. Berarti jawabannya B. 1 dan 4. Mari kita lanjutkan ke nomor 37. Pertanyaannya adalah tentang perbaikan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor ya. Tanda baca, kita lihat yang salah dulu. Di mana letak toko mawar, Dek? Nah, ini harusnya pakai tanda tanya ya. Kemudian Doni membeli peralatan gambar titik 2. Oke. Karena ini udah kalimat lengkap maka boleh pakai titik 2 ya. Doni suka membaca buku dan novel, koma. Nah, koma ini salah. Harusnya adalah titik koma karena memisahkan dua frasa atau dua klausa ya. Doni tutup pintu itu karena angin bertiup kencang. Nah, karena ini perintah maka harusnya pakai tanda seru ya. Berarti yang mana? Ini betul ya, nomor 1 sudah diganti pakai tanda tanya. Kemudian nomor 2 malah salah ya, karena diganti pakai tanda koma malah jadi salah. Doni suka membaca novel. Nah, ini betul pakai titik koma untuk memisahkan dua klausa. Oke, berarti 1 dan 3. Nomor 38. Perbaikan yang paling tepat terdapat pada nomor perbaikan ejaan. Nah, oke. Suara ayam berkokok terdengar begitu nyaring dari gubuk reot. Gubuk. Ya, gubuk. Suara tumbukan alu yang beradu dengan lesung membangunkannya dari tidur lelap. Ya. Tumbukan. Tumbukan. Mbah Merto pun segera bersiap-siap ke pasar dan berjualan gulai ayam. Gulai ayam. Biasanya di pasar Kramat Jati satu porsi gulai pasar Kramat Jati ya. Pasar Kramat Jati. Oke. Oke, pasar Kramat Jati udah betul ya, nomor 4 berarti nggak usah diganti. Kemudian gulai. Gulai itu yang betul gulai atau gulai? Ya, gulai. Gulai itu harusnya gulai. Ya, gulai diganti gulai. Berarti tiga harus diganti ya. Ini betul nih. Nah, 3 nih. Tumbukan seharusnya tumbukan. Pakai double K atau enggak? Oke, harusnya tidak pakai double K. Jadi tumbukan. Ya, suara tumbukan. Berarti 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 39. Alasan yang tepat tentang kesalahan penulisan huruf kapital yang ada pada teks tersebut. Waduk Mini Kleco berlokasi di Dusun Ngesong, Dusun Giri Purwo, Kecamatan Giri Mulyo. Sama seperti Waduk Sermo, waduk ini merupakan waduk irigasi. Setiap hari Minggu. Nah, ini nih yang keliru nih. Penulisan nama hari itu harus kapital ya. Itu apa? Huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama. Udah betul. Huruf kapital sebenarnya tidak digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama geografi. Malah salah.
Huruf kapital seharusnya digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama geografi. Udah betul. Huruf kapital seharusnya digunakan sebagai huruf pertama penulisan nama hari. Terakhir, nomor 40. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut. Oke. Grafiknya adalah tentang grafik sumbangan buku dan perpustakaan ya. Grafik sumbangan buku untuk perpustakaan. Nih, kelas 7A itu yang bulan Juli ada 10 ya. Bulan Agustus ada 14 dan bulan September ada 17 dan sebagainya. Coba kita baca sekarang. Sumbangan buku yang diterima perpustakaan SMP Cendekia pada bulan Juli sampai bulan September paling sedikit diperoleh dari kelas 7B. Oke, enggak juga ya, karena paling bulan Juli masih ada yang lebih sedikit ya. 7B masih unggul, berarti salah. Sumbangan buku yang diterima perpustakaan SMP Cendekia pada bulan Juli sampai sampai September paling banyak diperoleh dari siswa kelas 7A. Oke, 17 ditambah 14 itu ada 31, 41 berarti ya. Di sini ada 41. Kalau dilihat, ini memang yang paling banyak adalah kelas 7A. Oke, udah betul pernyataannya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, terima kasih kita sudah menyelesaikan 40 soal pembahasan ASPD ya, TO ASPD atau PPAD. Jadi ini punya Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka, silakan klik tombol suka. Jika tidak suka, silakan klik tidak suka. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, maka bagikan ke teman-temanmu. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.